Haleluya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, yaitu nyanyian bala tentara sorga pada waktu Tuhan Yesus lahir. Mereka menyanyi begini, malaikat-malaikat ini: kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh umat manusia. Apa? Damai sejahtera. Ada satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan benar oleh semua orang. Apa? Memuliakan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Yang mengenal saja tidak memuliakan Allah, apalagi yang tidak mengenal Allah tidak memuliakan Allah. Dan waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat-malaikat berkata seperti itu. Lagu pujiannya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan mulai dengan damai sejahtera. Kenyataannya bagaimana? Tuhan Yesus lahir katanya untuk memberikan damai sejahtera, dan manusia memuliakan Allah. Namun, saudara, memang harus diakui, kenyataannya sampai pada hari ini manusia tidak damai sejahtera, malah makin kacau, makin penuh dengan kebencian, makin merajalela dosa di antara umat manusia, kekerasan di antara sesama manusia makin merajalela. Lalu, apakah manusia memuliakan Allah? Tidak juga. Tidak juga. Manusia tidak memuliakan Allah, apalagi hari-hari ini. Bahkan menyangkal adanya Allah, iya. Mengabaikan Allah, iya. Saudara, mengapa? Meskipun Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu malahan, tetap tidak semua manusia memiliki damai sejahtera. Sebab nyanyian malaikat tadi, perhatikan, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Yang tidak berkenan, yang tidak dapat damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu kan pemberian. Tuhan Yesus lahir untuk membawa damai sejahtera bagi manusia. Pemberian. Tapi satu pemberian baru dimiliki kalau diterima. Kalau tidak diterima, ya meskipun diberi, ya tidak memiliki. Damai sejahtera itu pemberian. Kalau nggak diterima, ya nggak dimiliki. Kenapa nggak diterima? Sebab nggak percaya. Satu hari saya berbicara dengan seorang teman saudara, saya bercerita tentang Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dia mendengar dan sampai pada topik bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dia ketawa, dia bilang, ya nggak mungkin Tuhan Allah menjadi manusia. Buat apa Tuhan Allah menjadi manusia? Saya bilang, untuk menebus dosamu, untuk memberikan kamu kehidupan yang baik, untuk memulihkan kehidupan kamu. Tidak mungkin dia bilang. Tidak mungkin. Buat apa untuk begitu saja Allah menjadi manusia? Saudara, dia tidak percaya. Karena itu dia tidak menerima pemberian Allah ini. Dan karena itu dia tetap tidak berubah dalam kehidupannya yang tidak damai sejahtera. Tidak percaya, diberi, tapi tidak percaya, ya tidak terima. Saudara-saudara, itulah yang terjadi sekarang. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita tidak mempercayai Allah, ya Allah tidak berkenan kepada kita. Itu kan wajar. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Jadi, hanya orang yang mempercayai Allah yang menerima damai sejahtera. Meskipun Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia, tapi yang tidak mempercayainya, ya tidak mendapat apa-apa dari kelahirannya, dari kedatangannya, dari penebusannya, dari damai sejahtera yang diberikannya. Kepada murid-muridnya ini kan rasul-rasul atau orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 7.
Ya, damai sejahtera berhubungan dengan hati yang tidak gelisah dan tidak gentar. Dan orang yang damai sejahtera menerima damai sejahtera dari Allah, hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dialah orang yang mampu memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Di dunia ini orang bicara memuliakan Allah, tapi ngomong tok, saudara. Kenapa? Memuliakan Allah itu kan bukan cuma ucapan bibir, tapi juga perbuatan. Bibirnya memuliakan Allah, tapi motivasinya untuk mancing Allah memberkati. Banyak juga kejadian seperti itu. Muji-muji Allah supaya Allah tergerak hatinya untuk memberkati kita. Saudara-saudara, ini bukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah, tapi sebetulnya perbuatan yang merendahkan Allah. Sebab Allah diperlakukan seperti bisa dipancing, bisa dibujuk. Saudara, Allah tidak perlu dipancing dan tidak perlu dibujuk. Allah tidak bisa dipancing dan tidak bisa dibujuk. Tapi orang yang percaya kepadanya, berkenan kepada Allah, dan kepada mereka diberikan damai sejahtera. Dan orang yang hidupnya damai sejahtera, mereka bisa memuliakan Allah dengan tulus, meninggikan Allah dengan tulus. Saudara, mari ini kita dalam bulan-bulan menjelang Natal, ini sudah bulan September ya, Oktober, November, Desember, dan mari kita memikirkannya sungguh-sungguh agar kita pun boleh hidup dalam damai sejahtera dan memuliakan Allah bersama dengan para malaikat di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.